Seperti biasa, pada hari Sabtu, Hati yang Gembira ada ngadain live kan, dan kali ini pembawa acaranya saya. Buat yang udah sering nonton live-nya Hati yang Gembira, mungkin kalian udah tahu ya. Perkenalkan, nama saya Timmy. Pada kali ini saya mau live bareng teman saya namanya Cheese, tapi kita tungguin dia dulu untuk request live. Halo semuanya, halo yang nonton. Aku bacain satu-satu kali ya. Siapa nih? Baru dikit sih yang nonton. Halo, halo semuanya, halo, halo. Jadi, pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang ini. Bentar, aku baca contekan dulu ya. Maaf guys, aku tidak hafal. Oke, jadi tentang entrepreneurship ya. Gimana caranya kita membangun bisnis gitu. Bentar, kita tunggu rekan kita. Oke. Mana ya? Oh, belum. Guys, ternyata aku baru tahu Instagram kan habis update ya. Jadi kita live-nya tuh bisa sambil pakai filter gitu. Hai, Cis. Hai, halo, Dengar suaraku? dengar. Oke. Jadi, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin, Cis? Kan aku udah sering, kalau aku udah lumayan beberapa kali lah pernah live gitu. Mungkin yang udah pernah nonton, jadi udah tahu aku tuh siapa gitu. Tapi boleh memperkenalkan diri sekarang, dirimu. Halo teman-teman dari Hati yang Gembira dan juga dari BCS Jakarta. Perkenalkan, saya Christian. Saya dihubungin sama dari panitia ya, dari pengurus BCS gitu untuk men-sharingkan tentang pengalaman entrepreneurship gitu. Oke, jadi pada malam hari ini kita berdua kita akan ngomongin sharing pengalaman lah tentang entrepreneurship. Cuman, biar kita nggak kaku-kaku amat ya, aku mau mencoba fitur baru lah Instagram, Cis. Sebentar ya. Soalnya ternyata tuh ada kayak filter-filter gitu loh. Itu katanya suara Cis kecil. Mungkin Cis bisa pakai headset kali ya, biar suaranya lebih gede. Ya, Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau iseng-iseng dulu ya guys ya. Biar kita nggak ya. tegang-tegang amat guys. Coba. Aku juga sambil mau ini dulu. Gimana guys, kalau kita live tapi muka aku kayak gini, kalian bisa serius atau enggak ini? Aduh. Kacau. Oke, coba ganti filter yang lain. Nah, aduh, sumpah ngakak. Oke guys, jadi pada malam hari ini kita akan ngomongin tentang entrepreneurship ya. Oke, udah back to normal. Biar serius. Loh, kok malah jadi kawaii gini bentuknya? Bentar gimana sih balikin normalnya? Oh gini. Ini oke. Ini udah normal nih kayaknya. Ya, oke. Jadi kita mau sharing-sharing pengalaman tentang entrepreneurship. Jadi kebetulan aku sama Cis ini kita sudah bekerja gitu ya. Dan kebetulan kita bekerja tidak bekerja sama orang lain, guys. Jadi aku mau cerita dari aku dulu ya, sambil Cis cari tempat duduk tuh. Dia kayak lagi cari tempat yang PW. Betul. Jadi aku mau sharing dulu dari akunya ya. Jadi buat yang belum tahu aku guys, nama aku Timmy dan aku sekarang sedang bekerja bikin salon nail art. Langka kan cowok bikin salon nail art gitu. Aku bareng istriku berdua bekerja bikin salon nail art. Jadi bisnis entrepreneur yang aku jalani adalah sekarang salon nail art gitu ya. Terima kasih Nuna 123 Kak. Ganteng-ganteng semua katanya Cis. Alhamdulillah ya, mesti dibilang ganteng. Padahal udah kepala 3 nih guys. Cis udah kepala 3 belum sih? Iya, kepala 3. Oh udah ya. Oke, kita mau sharing tentang entrepreneurship nih. Kalau aku kan tadi aku udah cerita, aku tuh kerja aku bareng istriku berdua, kita bikin salon nail art. Kalau Cis gimana? Kalau gua sebenarnya dulu itu intinya entrepreneurship-nya dalam bidang kuliner. Jadi menjadi businessman dalam urusan kuliner gitu ya. Dan waktu itu buka ayam geprek. Oke, terus jadi poin kita punya 3 poin sih sebenarnya. Kita sharing pengalaman tentang entrepreneurship kita. Terus
susahnya apa? Namanya bisnis tuh pasti ada suka dukanya gitu ya. Terus juga sukacitanya apa sih? Kebahagiaan jadi entrepreneur apa gitu. Terus kita juga sharing hal-hal apa yang kita harus pikirkan sebelum kita menjadi seorang entrepreneur gitu. Suara Cis masih kecil tuh katanya. Ada headset nggak Cis? Kalau ada headset biasanya suaranya akan lebih better. Oh ada. Ntar kita tunggu Ya. Cis pasang headset dulu ya. Sambil kita tunggu, aku mau coba filter yang lain. Seneng deh bisa ada filter. Nah ini nih, biar kayak agak kedinginan gitu. Makasih ya Instagram ya. Oke, gimana Cis? Ini malah jadi dagelan ya, ini kagak serius ya. Aduh. Coba tes ngomong dulu. Apakah suaranya udah oke? Halo, Cis. Nampaknya Cis lagi buffering ya, guys. Sambil nunggu Cis buffering, as usual, aku mau coba filter lagi. Ini biasa aja ya. Ini yang lucu sih ini. Gimana? Kacau. Jadi kalau ngomong entrepreneurship terus sampai mukanya kayak gini sih, sama sekali tidak, apa ya, sama sekali tidak, ini nih, berwibawa. Oke, back to normal lagi sambil nungguin Cisnya masih buffering. Gimana Cis? Halo, halo. Hmm, kayaknya dia masih buffering. Aku nyapa-nyapain teman-teman yang nonton dulu ya. Halo Devi, MP, apa kabar? Tadi error, sekarang udah dengar? Iya, iya. Ya, dengar-dengar. Tadi buffering sih, Cis. Oh, buffering, oke. Mm-mm. Oke, sekarang suaranya udah gede, udah mantap. Oke, Udah denger ya, jelas kita ya akan sekarang ya? ngomongin, ya, jelas-jelas. Mantap dan merdu. Jadi kita akan ngomongin entrepreneurship kan tadi, udah teman-teman udah tahu, aku kerja di industri kecantikan. Cis kerja di industri kuliner, kayak gitu. Nah, kalau aku mau cerita dulu, kalau dari, mau tanya dulu maksudnya. Kalau dari Cis, gimana sih, apa sih struggle-nya menjadi seorang entrepreneur? Sorry. Saya masih agak buffering nih tempat gua. Ya, dia cari Halo? sinyal dulu, boleh. Ya, ya, halo. Silakan cari sinyal dulu, Pak, yang enak. Iya. Cari sinyal, cari... Tunggu ya, teman-teman ya. Ini kita menunggu Cis dulu, karena dia sinyalnya masih brekele ternyata. Nah, aku mau cari arti kata entrepreneur aja deh. Apa sih entrepreneurship itu sebenarnya gitu ya? Kan kalau sebagai uh, yang kita tahu ya entrepreneur adalah orang yang bikin usaha sendiri gitu ya. Tapi kalau berdasarkan Wikipedia, asik. Entrepreneur dalam bahasa Inggris artinya adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi atau pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Kayak gitu. Oke. Udah? Gini udah jelas Gimana? belum Udah ya? PW? Udah sih. Ya, Tadi agak buffering. Sekarang udah enggak sih. oke. Ya, kayaknya masalah Ini signal ya. lagi cari sinyal ya. Iya. Oke? Udah ya. Oke. Can we start? Oke. Jadi tadi aku udah ceritain arti kata entrepreneurship apa sih. Sekarang aku pingin tanya-tanya, kita saling cerita-cerita aja. Apa sih suka dukanya jadi entrepreneurship gitu? Jadi seorang entrepreneur, salah ya, bukan entrepreneurship, entrepreneur. Kalau entrepreneurship itu apa maksudnya? Apa ya kalau entrepreneurship itu? Bedanya entrepreneurship sama entrepreneur apa? Kalau entrepreneur yang melakukan, kalau entrepreneurship itu yang dilakukan gitu ya. Entrepreneurship Atau itu ya jiwa entrepreneur. kewirausahaannya. Aktivitas Lebih ke kewirausahaannya kalau jiwanya ya. entrepreneurship. Hmm. Jadi gimana?
suka dukanya. Dukanya dulu deh, dukanya dulu. Dukanya untuk jadi ketika menjadi entrepreneur itu setiap hari itu kita nggak tahu apa yang kita hadapin. Bisa aja pendapatan kita hari itu nggak ada sama sekali. Tapi kita harus keluar duit yang rutin ya, kayak gaji karyawan, lalu ada biaya makan karyawan, terus ada biaya sewa harian, itu semua tetap berjalan. Dan kadang kalau kita bisnis kita lesu, nggak ada pemasukan ya, itu yang bikin kita apa ya, dagdikduk ya, gitu. Ya, down juga ya, ada Selain perasaan itu, kayak gimana nih? betul, itu baru 1 hari. Belum kalau diakumulasi jadi 1 bulan. Karena kita kan nggak tahu sepanjang 1 bulan itu kita, oh bulan ini bagus atau bulan ini omset turun begitu. Dan ketika ada persaingan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Atau ketika ternyata ada gempuran dari digital seperti GoFood dan GoFood dan GrabFood itu cukup berat menghadapi seperti itu. Maksudnya kita entrepreneur itu masih kecil, sedangkan harus menghadapi corporate yang besar begitu. Itu pun termasuk menjadi saingan kita. Itu duka-dukanya. Lalu ada lagi mengurus tentang SDM. Mengurusi SDM itu perlu keahlian yang lebih lagi. Jadi selain kita juga harus mengurusin produk kita harus mengurusin segala administrasi, segala keahlian marketing dan finance, tapi kita juga ternyata harus punya hati yang peka, hati yang bisa melihat karyawan itu dengan penuh belas kasih juga gitu. Karena kalau enggak, kayak apapun yang kita mau omong ke mereka, kesannya tuh kayak kita tuh asal main perintah dan main suruh aja gitu. Padahal seharusnya kita yang menjadi pemimpin, yang menjadi leader itu harus bisa memberikan contoh yang baik, sehingga mereka tuh paham dan mengerti maksudnya tuh mau apa. Jangan asal kita cuma main perintah untuk mereka aja, gitu. Jadi juga yang penting menurutnya aku tangkap dari omongan Cis adalah kita memposisikan karyawan itu bukan sebagai alat di dalam bisnis kita, tapi mereka ya manusia yang punya perasaan, punya cara pikirnya sendiri kayak gitu kan ya. Nah, ini aku juga pengen interaksi sih sama teman-teman yang nonton, biarpun nggak banyak nih, cuma 10 ekor, 10 manusia di sini gitu ya. Kalian sekarang posisinya ada yang menjadi entrepreneur nggak sih? Kalau ada gitu, kalian bekerja di bidang apa sih? Aku pengen tahu aja. Komen ya guys ya. Komen di bawah ya. Nanti kita mungkin bisa bahas. Mungkin kan kita soalnya bidangnya satu kecantikan, yang satu makanan, mungkin teman-teman ada yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kalau dari sisi aku, suka dukanya. Jadi aku tuh sebenarnya di sisi entrepreneur, aku pernah 2 kali mencoba membangun usaha sendiri gitu ya. Jadi yang pertama tuh aku sebenarnya latar belakang aku bukan, kan sekarang bekerja di nail salon, cuman sekarang latar belakang aku tuh bukan di industri kecantikan sebenarnya. Jadi aku latar belakangnya adalah desain. Nah dulu aku sempat mencoba bikin kayak studio desain gitu, cuman kolaps, gagal karena aku merasa pasar di Indonesia itu belum luas lah gitu. Jadi kayak kebutuhan terhadap jasaku itu belum besar gitu. Sebenarnya banyak sih memang yang butuh, cuman yang merasa itu penting itu nggak banyak gitu. Oke, aku mau coba ini. Karluisa masih kerja di kantor, belum mulai usaha. Oh ya, nggak apa-apa. Siapa tahu mendengar keluh kesah kita di sini bisa tertarik untuk jadi entrepreneur gitu ya. Oke, baik lagi. Nah, jadi aku gagal yang pertama kali itu waktu bikin usaha desain. Pertama karena yang bikin susah aku 2 orang waktu itu. Jadi co-founder gitu ya. Jadi aku sama teman aku. Nah, ternyata kita itu berdua punya visi misi yang sama. Bisa dibilang visinya sama, cuman misinya berbeda. Gimana ya? Salah kali ya. Jadi kayak kita punya tujuan yang sama, cuman 2 orang ini kita punya cara kesananya tuh beda gitu, beda jalan gitu. Nah itu yang membuat ternyata nggak bisa juga. Ternyata kita mau ke tujuan yang sama, tapi jalannya beda. Itu benar-benar beda. Karena waktu itu problemnya, aku langsung sebut problem konkretnya aja ya. Mungkin teman-teman biar bisa belajar juga gitu. Nah, desain itu bukan sesuatu yang murah ya sebenarnya gitu.
Nah, cuman kalau kita nggak jual dengan harga yang affordable, itu orang nggak ada yang bisa afford gitu, nggak ada yang bisa beli desain kita juga kayak gitu. Nah, teman aku waktu itu dia nggak mau nurunin harga pasaran di studio aku waktu itu. Jadi kayak padahal kita tuh waktu itu kondisinya masih baru dan belum ada yang tahu kita, cuman dia merasa kalau dia turunin harga nggak sesuai dengan apa yang dia berikan gitu. Memang aku tahu dia orangnya perfeksionis banget dan hasil kerjanya sangat bagus, tapi dia nggak mau nurunin harga di temen aku itu. Meanwhile, aku di sisi lain aku mikir strateginya waktu itu pertama kali adalah kita harus dikenal orang dulu gitu. Aku sih mikirnya waktu itu gitu. Kita harus dikenal orang dulu, jadi biar ada orang-orang tahu, baru ketika ada orang tahu, kita bisa mulai naikin harga sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, ada perbedaan di situnya, padahal sebenarnya tujuannya sama, kita mau menjadi bisnis yang seperti apa itu kita benar-benar punya misi yang sama gitu. Cuman dengan cara yang beda itu ternyata beda. Nah, jadi buat ini jadi pelajaran juga buat teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan ketemu co-founder yang benar-benar punya target yang sama, tapi bisa jadi jalan menuju ke sana ya beda. Nah, itu ketika itu harus diomongin detail banget gitu sih. Jadi apakah kita punya cara yang sama, terus mau ngikutin caranya siapa gitu. Itu juga kemarin menjadi masalah juga sih, mau ikutin caranya siapa yang lebih dominan di perusahaan ini, karena aku percaya nggak akan ada perusahaan yang bisa, saya gimana ya, bukan perusahaan, kayak kalau misalkan kapal tuh nggak bisa ada satu kapten gitu, nggak bisa ada dua kapten, harus ada satu yang bisa si kapten ini menentukan mau arahnya kemana, mau gimana, lebih kayak gitunya sih. Nah, itu yang aku rasain sih. Jadi ya itu yang mungkin bisa ditarik pelajaran dari kesalahan aku tuh itu. Begitu. Itu menurut aku struggle-nya menjadi entrepreneur waktu aku di bisnis desain sih. Ada mau cerita lagi nggak sih? Tapi kamu kuliner Kalau terus dari ya, nggak aku, pernah coba bisnis lain ya? sejauh ini ya kuliner terus. Sebenarnya ada sih yang lain kayak bisnis desain juga sih. Karena aku juga arsitek gitu ya. Jadi aku ada satu lini bisnis itu juga menyediakan jasa arsitek gitu. Jadi jasa konsultasi untuk arsitek, untuk interior gitu. Terus plus juga untuk konstruksinya begitu. Awalnya Ini kenapa kamu bisa masuk dari arsitek ke kuliner? Aduh, ketarik. Kenapa awalnya bisa masuk dari arsitek ke kuliner sih? Awalnya ya, jadi awalnya itu suka makan atau gimana? Aku itu kuliah di Jogja, jadi waktu itu sempat merasakan adanya kuliner yang sangat murah ya di Jogja. Dari tahun berapa itu? 2012 sampai 2007 sampai 2012 itu di Jogja sebagai mahasiswa gitu banyak sekali makanan-makanan yang enak. 8.000 udah dapat nasi, ayam, sayur gitu sama minum. Nah, sewaktu aku kerja di Jakarta itu sampai 2016 itu masih kerja di konsultan arsitek. Lalu waktu itu ada kesempatan untuk ikut bazar. Jadi ikut bazar di sebuah mall besar di Jakarta sini gitu, baru buka juga. Jadi mallnya perlu ada event kan. Nah, waktu itu dia ngadain bazar dan pas kebetulan kantor konsultan arsitek gua itu lagi agak proyeknya nggak banyak. Singkat cerita, gue izin sama bos gue, gitu. Pak, boleh nggak saya izin 1 bulan? Kamu ngapain mau izin 1 bulan? Gitu. Ya unpaid leave gitulah. Aku bilang jujur, saya mau ini Pak, mau coba jualan di bazar. Ada kesempatan bazar di sini, di mall ini. Saya mau coba buka, gitu. Buka apa? Gitu. Ayam geprek Pak. Hah, ayam geprek apa itu? Itu makanan dari Jogja lah ya, singkat cerita. Oh, jadi bos izinkan. Ayam geprek itu awalnya dari Jogja gitu. Aku kira dari ayam geprek Jogja. Itu inovasi baru gitu. Oh, ternyata emang di Jogja udah lama ayam geprek. Udah lama. Jadi di Jogja itu sebenarnya apa ya? Kalau di Jakarta kan istilahnya warteg ya. Kalau di Jogja tuh warteg ada, tapi juga ada banyak warung tenda gitu yang nyediain makanan ya kayak warteg lah gitu, nasi, sayur, terus ada ayam Kentucky gitu. Jadi ada satu warung tenda ini yang nyediain ayam Kentucky kok lumayan laris gitu. Padahal biasa aja.
bener-bener nggak yang sampai enak banget atau gimana, bener-bener kayak ayam branded tapi yang versi KW gitulah ya. Nah, kayak di pinggir orang-orang jalan yang lah gitu ya. yes, kayak KFC pinggir jalan gitu. Terus di situ tuh banyak anak-anak mahasiswa yang suka, Bu, tolong dong Bu, ayamnya digepuk sama sambel gitu. Ya udah, Kok minta digebuk sih? Kenapa ceritanya sih itu gimana? Kenapa harus digeprek coba? Esensinya apa digeprek si ayam itu? Ya, kayaknya waktu itu biar langsung berasa sama sambel, dan mahasiswa kan waktu itu kan jadwal kuliahnya cukup padat ya. Jadi kayak pengen daripada ayamnya harus besar-besar digigit gitu, enak langsung digeprek-geprekin, dia langsung kecampur sama sambel, terus makannya gampang, tangan kita bersih kan. Jadi kayak makan langsung pakai sendok tuh bisa keambil gitu. Oh, maksudnya, oke, aku nangkap sekarang. Jadi digeprek itu biar nggak usah disuir-suirin lagi gitu ya? Yes, betul. Oke, ini sebenarnya ini ilmu pengetahuan baru sih, Cis. Karena aku awalnya ngira ayam geprek itu inovasi selebriti Jakarta gitu. Enggak ternyata ya. Soalnya aku tahu ayam geprek tuh aku tangkepnya kayak makanan selebriti gitu. Enggak ya ternyata yang kasusnya kemarin heboh di pengadilan itu ya? Iya, iya. Bukan. Jadi itu pun dia nge-blow up dari menu yang udah ada, yang udah laris di Jogja. Dan kalau sekarang teman-teman itu pada mau search di internet itu ya, banyak kok. Di Jogja itu merupakan pusatnya ayam geprek, dan pelopornya ayam geprek itu ada di Jalan Beo namanya. Cari aja di Jogja, ada dua warung, masih pakai tenda, tapi sekarang udah berubah lah, jadi ada rumahnya gitu. Ada dua nama besar, yang satu ayam geprek Ibu Rum, yang satu lagi ayam geprek Bu Made. Dua itulah pelopor ayam geprek di Indonesia, di Jogja. Ntar kalau aku ke Jogja aku cari deh. Ayam geprek Bu Made sama Ibu Rum. Rumnya ROOM ya? RUM. Oh, RUM. Ya. Nah, jadi singkat cerita, karena pengalaman kuliah di Jogja dan dapat kesan bahwa ini ayam geprek ini makanan tuh udah enak, singkat, padat, jelas, dan kayak udah bergizi gitu lah. Ada nasi, protein, sambelnya enak lagi. Nah, aku bawalah itu di Jakarta. Aku buka sewaktu di bazar. Puji Tuhan, waktu itu responnya lebih bagus gitu. Karena di mallnya juga ada banyak event, pas ada banyak tamu juga, customer yang datang gitu, terus pada nyobain gitu. Responnya bagus, karena memang kayaknya seleranya lumayan cocok gitu lah. Nah, dari situ jadi ayam sebulan singkat cerita gue memberanikan diri biar gak bosan. Ya, lanjut aja, aku sambil muter lagu biar gak bosan kita. Boleh. Oke, yuk. Ya, singkat cerita gue resign, terus gue beranikan diri untuk buka kios ayam geprek secara permanen. Dan waktu itu pas dapat ada satu food court yang baru mau buka gitu. Jadi aku tanya-tanya ke pengelolanya, masih ada tempat, bisa buka langsung dah. Gua langsung booking, terus dari situ gue beranikan diri resign, langsung dimulailah perjalanan menjadi entrepreneur. Ya, ayam geprek ini. Iya. Jadi awalnya dulu arsitektur gitu ya? Ya, arsitektur. Terus ayam geprek. Baiklah. Terima kasih, ini aku jadi bener-bener tahu ternyata ayam geprek itu dari Jogja. Aku honestly nggak ada bayangan kalau ternyata ayam geprek tuh Jogja tau. Aku kira ayam geprek tuh ya bener-bener kayak bisnis Tanjung Duren yang bener-bener selebriti buka ayam geprek gitu. Serius, itu bener-bener aku nggak tahu. Aku kira, jadi ayam geprek tuh udah lama ya? Di Jogja tuh dari tahun berapa sih? Udah lama, itu sebenarnya dari 2007, 2006, 2007 mungkin udah ada. Oh, gila, udah lama ya? Iya. Oke. Jadi lebih tahu nih. Sewaktu aku buka. Itu tadi kita. Oke. Apalagi? Coba tanya dulu apa? Pergumulannya ketika buka pertama kali, terus bagaimana merintisnya begitu. Itu. Nih, Carluisa Alexia kan tanya nih, usaha ayam geprek cheese dikerjain sendiri atau kerja sama bareng teman ya? Oke. Co-founder atau punyaku single? Aku usaha sendiri, dikerjain sendiri. Jadi sewaktu itu aku nggak pakai karyawan,
Aku buka di food court itu, aku jaga sendiri. Masak sendiri. Terus Masak sendiri juga ya. masak sendiri, jaga sendiri, ngelayanin sendiri, cuci sendiri, beres-beres sendiri semuanya. Dulu di awal-awal juga ya? dibantu sama nyokap gitu. Jadi nyokap juga ikut bantuin gitu. Tapi karena nyokap juga sering bolak-balik antara Jogja Jakarta, jadi nggak bisa selalu bantuin kan gitu. Jadi ada kalanya gue ngerjain sendiri semuanya gitu. Nih Nuna bilang nih, Nuna 123K bilang, Tuhan buka jalan pada siapa aja yang mau berusaha, amin. Iya benar sih. Menurut aku yang paling penting adalah memang bener kemauan buat berusahanya sih, gitu. Toh pada akhirnya ya, gini orang kalau mau berusaha, menurut aku optionnya cuma akan ada dua gitu. Either kamu berhasil atau kamu gagal. Kalaupun kamu gagal, itu tuh menurut aku, it's okay, it's the process gitu loh. Jadi bener-bener kita usaha, menurut aku bukan buat suksesnya, tapi buat kita menjalani prosesnya itu gitu. Jadi kayak, kalaupun kamu gagal, kamu akan belajar sesuatu dari kegagalanmu supaya kamu next time kamu nggak seperti itu gitu. Jadi nothing tulus lah sebenarnya kalau mau jadi entrepreneur. Dan aku juga merasa Indonesia ini butuh lebih banyak entrepreneur karena tapi jadi entrepreneur memang nggak gampang karena menurut aku entrepreneur tuh lebih ke gini ya, bukan mindset ya, apa ya maksudnya jiwa entrepreneur gitu. Karena jiwanya adalah orang yang mau struggle. Jadi entrepreneur tuh orang udah siap untuk struggle. Karena nggak bisa nyemplung setengah-setengah sih menurut aku kalau jadi entrepreneur ya. Karena kalau nyemplung setengah-setengah, chance untuk jalannya agak susah sih kayak gitu. Begitulah. Ini tadi kita udah ngomongin dukanya terus nih ya. Sekarang kita ngomongin sukanya deh. Jadi entrepreneur apa sih kesukaannya? Apa sih bahagianya? Momen-momen apa yang kamu ingat sampai sekarang? Kita kan ngomongin momen deh. Waktu kamu bikin M Geprek. Waktu bikin M Geprek sebenarnya aku itu kebantu sama hype-nya M Geprek. Waktu aku buka itu banyak orang di Jakarta itu nggak tahu. Waktu orang datang ke food court itu juga selalu apa tanya nih, M gitu Geprek ya? itu apa? Iya apa ya, ini sih. gitu. Aku juga bertanya sih pertama kali. Gitu. Jadi aku harus jelasin terus-terusan. Itu berlangsung 3 bulan. Walaupun memang waktu itu ada yang beli, tapi tidak yang sampai laris banget begitu ya. Nah, singkat cerita, itu aku paralel, aku daftar ke GoFood sambil aku tetap jualan. Jadi prosesnya waktu itu GoFood itu lama banget, 1,5 bulan kalau nggak salah. Terus sambil jalan, aku udah jalan bisnis 3 bulan. Tiba-tiba itu ada ayam geprek lain yang nongol dan mereka itu hire influencer gitu. Jadi waktu itu akhir tahun 2016 itu aku waktu itu masih buta masalah marketing, buta masalah digital branding gitu. Jadi masih meraba dalam kegelapan. Tiba-tiba udah ada branding lain, franchise lain yang langsung dia berani dengan modal yang kuat. Dia hire banyak food blogger, selebgram gitu. Lalu dari situ ke blow up. Banyak akun-akun Instagram yang food semua itu semuanya posting tentang ayam geprek gitu. Itu mulai naik tuh. Mulai banyak yang tahu. Nah, lalu sebulan berikutnya di bulan keempat kelima gitu, si artis yang sempat kemarin-kemarin itu heboh di pengadilan, ya, dia buka ayam geprek band tit gitu. Lalu karena powernya dia itu luar biasa banget. Gara-gara dia buka satu outlet itu, kayak se-Jakarta Raya itu tahu semua bahwa ada makanan ayam geprek. Otomatis dia kan udah mulai waktu itu cuma ada beberapa outlet ya, 3 brand doang kalau nggak salah. Gue satu, yang pertama, yang kedua itu ada ayam ke Prabon, yang ketiga itu ada si punya artis itu. Jadi hanya 3 brand ini yang disorot di Jakarta waktu itu. Sebut merek, yang punya artis nggak sebut merek. Oh, ya udah sebut aja ya. Sebut aja lah. Sebut aja ya. Ayam bensu, geprek bensu ya. Jadi waktu itu ada 3. Gepreknya gua, ayam geprek Mr. Cheese, terus ke ayam ke Prabon sama geprek bensu. Ini 3 ini dengan kekuatannya si artis itu langsung orang-orang kan pada nyari. Sedangkan ayam geprek ini bukan kayak SB Kepal Milo yang kita cuma ngelihat sekali kita langsung bisa bikin hari itu juga.
Tapi kalau ayam geprek ini kan butuh proses ya, jadi orang nggak bisa langsung serta-merta bikin. Itu gara-gara si artis, wah omset tuh langsung naik drastis gitu. Omset Naik di drastis. kamu juga maksudnya? Yes, otomatis di aku juga, dan Oke, gue aku nggak perlu nangkep. Jadi capek-capek. promo lagi tentang si ayam gepreknya ya. Nggak perlu promo lagi, betul. Jadi kayak ya udah biarin si brand besar yang punya modal kuat yang promo, gue tinggal nebeng aja ombaknya gitu. Oke. Jadi ini kondisinya karena masyarakat belum tahu si ayam geprek ini apa sih gitu kan ya. Jadi kayak Betul, belum tahu. sesuatu yang baru, ini ada yang punya duit lebih banyak mau ngiklanin, ya udah kita nebeng aja gitu kan ya. Oke. Yes, Lucu sih itu betul. cerita-cerita lucunya. Ada cerita lucu lain nggak sih yang kamu alami sama buka ayam geprek? Apa ya? Banyak ya. Kayak selama yang aku nggak tahu, ternyata ayam geprekku itu diliput sama banyak media gitu. Jadi ada Tapi kamu nggak liputan tahu? 6. Aku nggak tahu. Dan itu jadi mereka tuh Kok sering bisa nggak kayak tahu? food blogger karena emang nggak ngabarin, nggak ada yang hubungin aku, nggak ada yang nge-DM aku. Tapi tiba-tiba kayak banyak yang reviewer dari YouTube gitu, kayak mereka beli diem-diem gitu pakai GoFood gitu, and then mereka ulas di YouTube-nya mereka begitu. Oh, lucu juga Dan ternyata waktu YouTuber itu. itu Tapi bagus lah ya, karena mereka bagus sih, review tanpa dia ngomong kamu, akhirnya reviewnya tuh jujur jadinya. Karena kamu nggak betul, bayar juga kan? yes betul. Dan aku Bukan lumayan endorse kaget ya. sih, Kalau hashtag bukan endorse ya. bukan endorse, betul. Itu lumayan kaget karena apa, yang nge-review itu di bawah brand media besar. Jadi waktu itu di bawahnya SCTV Liputan 6 gitu. Terus dari situ juga banyak langsung, ada yang dari Metro TV, terus ada dulu ada masih Antv ya gitu. Terus banyak dari situ juga banyak website-website kuliner kayak Pergi Kuliner, Zomato, terus apalagi banyak yang langsung pada bikin artikel 5 ayam geprek terenak di Jakarta gitu. Terus kamu mau termasuk ya salah satunya? Termasuk di setiap hal Amin. website, di setiap ulasan, di setiap YouTube itu selalu ada masuk nama ayam geprek gua. Wah, itu achievement yang keren banget ya sebenarnya ya. Kayak Iya, termasuk di betul. jajaran 5 besar ayam geprek paling beken di Jakarta lah ya. Iya. Oke, sekarang aku mau cerita nih. Aku ada cerita, aku tapi nggak mau ceritain tentang bisnis aku ya. Aku punya cerita lucu dari guru SMP sih sebenarnya. Jadi guru SMP ini cerita gimana bisnis kuliner juga. Karena kamu cerita bisnis kuliner tadi, aku jadi kepikiran juga. Jadi aku asal kota Malang, guys. Jadi kalau ada yang nonton dari Malang, pencet tombol like-nya. Nah, jadi aku di Malang. Di Malang tuh ada kayak rujak gitu, terkenal banget. Aku juga nggak tahu ya, karena aku jarang makan rujak. Cuman kata si guru aku, ini dia waktu itu cerita di kelas nih. Semua orang di kelas tuh dengerin cerita si rujak ini. Jadi ceritanya adalah dia punya dokter langganan. Nah, dokter langganan dia itu suka sama si rujak A ini gitu. Terus namanya juga bisnis UMKM ya. Dulu juga belum ada Instagram dan sebagainya. Jadi ketika rujak ini pindah tempat. Jadi rujak ini ceritanya pindah tempat. Tapi masih dalam satu kota Malang ya. Pas dia pindah tempat tuh si dokternya guruku ini nyari-nyari rujak itu tuh nggak ketemu. Nah terus waktu itu si guru aku sambil sama si dokter ini lagi cerita tentang pantangan makan apa, ternyata tuh si guru aku nggak boleh makan rujak gitu ceritanya. Karena rujak pedes atau apa. Terus guru aku cerita, ya dok, padahal aku tuh suka makan rujaknya si A ini. Nah ternyata si dokternya itu langganan rujaknya si A ini, dan dia tuh karena rujaknya pindah tempat, si dokter ini tuh nyari-nyari nggak ketemu gitu. Nah akhirnya si dokter itu berterima kasih banget sama guru aku. Bu, makasih banget ya, gara-gara ibu datang ke sini berobat, aku jadi tahu sekarang si rujak ini pindah tempatnya kemana. Dan akhirnya si guru aku tuh digratisin berobatnya, jadi nggak bayar, cuma gara-gara informasi alamat rujak coba. Nah, poin yang aku dapatkan dari cerita ini adalah, jadi kalau bisnis kamu itu akan ada beberapa orang yang jadi hardcore fans nantinya mungkin ya. Jadi contoh apa ya? Ya mungkin ada orang yang ngefans banget sama Uniqlo. Kayak aku nih bajunya hampir semua Uniqlo karena praktis. Nah, jadi kayak jadi hardcore fans itu bisa gitu, possible. Jadi kayak buat bisnismen UMKM, kalian bikinlah strategi supaya kalian bisa menemukan
orang-orang yang bisa jadi fans-fans dari bisnis kalian gitu, sampai ngebelain dan ngegratisin pasien coba. Kayak gitu. Itu cerita lucunya sih. Kalau dari sisi aku. Gitu. Mantap. Ini kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Cis ya. Kita sharing aja hal apa yang kita harus pikirkan sih sebelum mau mulai jadi entrepreneur. Kalau dari kamu apa? Yang jelas kita harus tahu kita tuh terjun dalam bisnis apa. Jadi kuasain dulu bidangnya gitu. Gak perlu sampai kuasain 100%. Tapi teman-teman tuh perlu tahu ketika kita terjun di bidang kuliner, kita harus tahu seluk-beluknya, pembuatannya gimana gitu. Terus kalau udah rasanya gimana, bandingin sama yang lainnya gitu. Itu harus tahu. Atau kalau kita terjun di bidang kosmetik gitu, kita harus tahu apakah ini dari izinnya legal, ada POM-nya, ada halalnya gitu. Lalu kalau kita bisnis yang lainnya tentang komputer, IT gitu, kita harus tahu ini barang-barang ini trennya sampai kapan gitu. Karena kan kayak bisnis IT itu berubah terus. Kebutuhan IT itu kan setiap tahun akan berubah terus. Jadi apapun bisnis yang kita jalani, kita tuh paling nggak tuh harus cukup mendalami dalam setiap bidang itu. Kayak gitu. Itu yang satu. Yang kedua ya lebih ke skill diri, skill untuk disiplin dalam catatan keuangan, disiplin dalam manajemen keuangan, disiplin dalam time waktu gitu. Seperti itu. Kalau aku ada tambahan juga nih. Kalau aku melihat dari sisi digital sosial media terutama ya. Jadi gini, kebanyakan dari bisnis yang anak muda milenial lakukan pasti dia akan bikin Instagramnya. Itu udah 95% lah dari milenial kalau bikin bisnis pasti akan bikin sosial medianya. Either itu Instagram, Twitter, atau mungkin zaman sekarang bikin TikToknya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman bikin brand, ini aku mau ngomongin tentang brand ya, karena kita bikin bisnis itu secara tidak langsung kita bikin sebuah brand sebenarnya guys ya. Nah, untuk bikin brand, biasanya kita harus punya wajah dari brand. Nah, kalau wajah, ini aku ngomongin dari sisi desain nih ya, karena aku desainer background-nya guys. Sisi wajah dari brand itu kita harus siapin logo gitu ya. Jadi teman-teman harus siapin logo dulu sebelum mau bikin bisnis. Karena sekarang persaingan di Instagram kencang. Kalau teman-teman nggak bisa bikin logo, kalian bisa bikin profile picture-nya aja. Profile picture-nya gambar produk kalian. Itu udah paling simple kalau teman-teman nggak bisa bayar desainer atau nggak punya skill untuk bikin logo. Gitu ya. Itu pakai profile picture yang gambarnya produk kalian. Dan teman-teman juga, kalau di sisi aku, branding itu pertama itu kita harus punya wajah dari brandnya. Lalu kita juga harus punya cara berkomunikasi sebagai brand. Nah, biasanya paling gampang itu cara berkomunikasinya ya seperti kalian berkomunikasi pada umumnya. Jadi brandnya nggak pretensius gitu. Itu udah paling gampang. Misalkan kalau kalian dengar aku ngomong kayak gini, ya aku di sosial media ngomong ya kayak gini juga. Kayak gitu. Itu kalau bisnisnya masih kecil. Tapi kalau bisnisnya teman-teman nanti udah tambah lama tambah gede, punya pegawai banyak. Nah, yang nanti yang bisa jadi yang menghandle sosial medianya teman-teman bukan teman-teman sendiri. Bisa jadi dihandle oleh pegawai, admin, dan sebagainya. Nah, itu mereka harus punya SOP. Gimana cara untuk berkomunikasi di sosial media. Kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku yang perlu disiapkan. Karena aku dari sisi desainer ya. Jadi teman-teman harus siapin Instagram, siapin brandingnya dulu, siapin TikToknya, dan terus juga kalau bisa dari segi brand itu nama brandnya teman-teman kreatif, out of the box dan jangan generic banget gitu ya. Karena kalau terlalu generic itu nanti akan susah dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku saran-sarannya. Mau nambahin lagi nggak atau ada komentar apa? Boleh aku nambahin dikit tentang branding ya sama produk. Kadang orang itu mau jualan tuh asal jualan. Padahal ada salah satu prinsip dasar yang perlu dipahami, yaitu produk itu bikinan. Jadi produk di satu sisi produk kita mau homemade lah, bikin di dapur sendiri atau bikin di pabrik, itu adalah barang bikinan. Sedangkan kalau branding itu nggak bisa dibikin. Branding itu muncul di persepsi otak customer kita. Jadi, mau sebagus apapun produk teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak mendeliver
produk itu dalam servis yang baik, di dalam mindset pembeli, ya branding lu jelek, brand ini jelek. Kenapa? Karena admin online shopnya ketus, lama balesnya, brand ini jelek gitu. Padahal produknya bagus. Pengaruh gitu. Sih. Itu pengaruh. Itu ngaruh banget. Itu pengaruh banget. Jadi teman-teman perlu pahamin bahwa branding itu dibentuk di mindset customer kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman bikin medsos untuk produk teman-teman, itu pikirin dengan baik, bikin yang rapi. Kenapa? Kalaupun dapur kita tuh sebenarnya jelek, di rumah kita aja, biasa aja, nggak ada something spesialnya gitu. Tapi teman-teman harus bisa mencitrakan bahwa branding teman-teman itu rapi, higienis, bagus gitu. Walaupun memang kita sebenarnya bikinnya juga higienis dan rapi ya gitu. Tapi kan tidak seindah yang milik artis lah atau milik siapa. Iya. Gitu. Belum tentu punya artis seindah itu loh. Bisa jadi dapurnya lebih hancur loh. Bisa jadi, betul. Iya. Nah, apa yang kita lihat di artis itu kita pelajarin. Mereka bikin medsos di produknya, medsos untuk jualannya mereka, itu bisa bagus-bagus, bisa cantik-cantik. Kita juga ikutin. Kenapa? Karena itu semua akan membentuk persepsi di dalam pikiran customer gitu. Jadi kalau mau untuk bisnis ya zaman sekarang memang nggak salah untuk belajar tentang digital marketing, branding itu pasti efeknya bagus sekali gitu. Karena salah satu kelemahan orang Indonesia ya, kita tuh bisa loh. Kita tuh bisa bikin apa aja tuh kita tuh bisa sebenarnya. Ya kan? Niru tuh gampang banget. Amati, tiru, modifikasi. Prinsip ATM. Yang susah apa? Jualannya. Yang susah apa? Marketingnya. Apalagi sampai level ke branding. Kita marketing gampang. Kita jual ke teman-teman di WhatsApp kita. Jual ke teman-teman di kantor. Jual teman-teman kuliah gitu bisa. Itu secara marketing. Hard sell langsung. Tapi untuk sampai mencapai customer yang lebih luas, sampai orang repeat order, sampai menjadi habit, dari habit naik lagi sampai menjadi culture gitu, itu berat karena itu udah menyangkut branding. Karena orang bisa sampai beli lagi sampai menjadi kebiasaan dia, itu udah menjadi di dalam mindset dia. Berarti brand ini itu sudah melekat banget. Jadi persepsinya udah kebentuk banget itu. Baiklah, terima kasih Cis untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Ini kayaknya jamnya udah 19.40-an, jadi kita harus udahan dulu. Thank you Cis buat sharing-sharingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Semoga ini ngobrol-ngobrol bermanfaat, biarpun nggak lama-lama banget. Ya kita udah share apa yang kita tahu selama ini kita praktek juga di dunia bisnis gitu ya. Kita juga bukan bisnismen yang jago-jago amat juga gitu kan ya. Kita ya yang penting kita sharing lah apa yang kita punya, semoga bisa bermanfaat. Baiklah, akhir kata saya undur diri dan Cis juga. Saya mewakili Cis undur diri, sampai jumpa minggu depan. Mungkin bukan saya dengan lainnya. Bye. Bye. Thank you.